Di balik baju rapi, wajah ganteng, dan prestasi akademis yang cemerlang, ternyata dia adalah seorang pelaku tindakan menyimpang yang paling produktif dalam sejarah Inggris. Bahkan, detektif berpengalaman pun merasa sangat-sangat syok saat menyaksikan ratusan arsip digital direkam secara ilegal oleh pelaku untuk kenang-kenangan. Kejadian bermula ketika Joe mengundang korban ke apartemen pribadinya dengan alasan untuk ramah tamah, sekedar ngobrol-ngobrol santai. Dan malam itu korban sama sekali gak curiga ketika mereka duduk bersama di sofa apartemennya Joe. Mereka asik ngobrol ngalor ngidul sambil minum-minum manis disediakan oleh si tuan rumah. Tapi pelan-pelan korban merasa dia gak beres nih, karena Joe terus-menerus mengisi ulang gelasnya tanpa henti. Disuruh minum terus. Dalam waktu singkat, korban mengalami pusing luar biasa, agak-agak disorientasi, pikirannya berputar, ngeblank, sampai kehilangan kendali motorik secara total. Ya, korban kehilangan kendali atas badannya sendiri. Meskipun nih korban menyadari sedang dalam bahaya, dia berusaha berjalan ke pintu keluar, tubuhnya sudah sangat-sangat lemas. Dia nggak bisa melawan sama sekali. Dan Joe kemudian melakukan tindakan paksa, dia seret korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan korban terus menolak sambil menangis dan Joe nggak peduli. Dia terus memberikan asupan zat tertentu sampai akhirnya korban kehilangan kesadaran. Dan keesokan paginya korban terbangun kondisinya sudah tanpa busana dan mengalami sakit kepala sangat hebat dan seperti mengalami amnesia retrograd, kehilangan ingatan atas kejadian yang baru saja dia alami. Dan ternyata teman-teman bukti-bukti itu hanyalah puncak gunung es. Karena petugas forensik berhasil mengekstraksi data sebesar 6,5 terabyte. Ya, angka yang benar-benar gak main-main untuk satu tersangka loh. Penyidik juga harus meninjau lebih dari 9 juta pesan singkat di aplikasi WeChat milik tersangka. Dan ada ditemukan totalnya 1.277 video yang mendokumentasikan tindakan tidak senonoh dan semuanya tersimpan dengan sangat rapi. Joe melabeli setiap folder berdasarkan tanggal, nama samaran, sampai lokasi kejadian secara mendetail. Dari video-video tersebut memperlihatkan pelaku merekam dirinya ketika mengeksploitasi korban yang gak berdaya akibat zat kimia. Bahkan, beberapa rekaman audio menangkap teriakan korban yang ketakutan ketika berada dalam kondisi setengah sadar sebelum obatnya bereaksi penuh. Ada juga suaranya Joe. Dia ngomong seperti ini. Percuma kamu minta tolong, tempat ini kedap suara. Gak ada yang bisa dengar teriakan kamu.